Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema kita yang ini apa yang ini, Bapak Ibu? Atau sama aja? Sama aja. Hadirin, setelah tematik ini, insya Allah bulan depan kita akan mulai membaca kitab Al-Imam Dhahabi, namanya Al-Kabair, tentang dosa besar. Mungkin akan kita bahas setelah Idul Adha, ya, insya Allah. Karena itu pun jumlahnya sangat banyak, mungkin 2 tahun 3 tahun baru selesai dengan pertemuan sebulan sekali. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, tidak terasa hari-hari ini kita sudah sampai kepada bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan-bulan haram. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah itu ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Fi kitabillah, yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu sudah ada. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haramnya ini dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari pada 3025. Minha arba'atul hurum, kata Nabi, dari 12 bulan itu ada
4 bulan haram. Ya, 4 bulan haramnya salah satu mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah bulan ke-11. Sekarang nih kurang lebih kita sekarang sudah berapa? 25 atau 26 Zulqaidah. Wa Zulhijjah serta Zulhijjah yang kedua. Yang ketiganya wal Muharram, bulan Muharram. Yang satu bersendirian, wa Rajab dan bulan Rajab. Jadi para jamaah dirahmati Allah, tidak terasa hari ini sudah hari-hari terakhir di bulan Zulqaidah. Yang puasanya Bapak Ibu di bulan Zulqaidah itu lebih baik dari di bulan Syawal. Ya, ini bagi yang paham-paham aja nih. Puasa sunat di bulan Zulqaidah lebih hebat dari bulan Syawal. Kenapa? Bulan Syawal bulan biasa, Zulqaidah bulan haram. Dari 4 bulan itu, ya, Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Rasulullah menghitungnya dari Zulqaidahnya itu. Zulqaidah adalah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. 90 hari berturut-turut merupakan hari-hari ibadah, melebihi waktu bulan Ramadan yang hanya 30 hari. Yang satu lagi adalah bersendirian bulan Rajab. Kalau ini udah lewat bulan ke-7 kemarin, ya, Rajab bulan ke-7. Para jemaah dirahmati Allah, berkurban ini disyariatkan oleh Allah Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Dan tahun kedua Hijriah ini merupakan berkumpulnya syariat-syariat yang baru Allah perintahkan. Ya, karena di kota Madinah, di Mekah itu hanya puasa, hanya sholat saja yang Allah wajibkan. Belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada yang lain. Jadi ini disyariatkan tahun kedua Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, termasuk puasa, zakat, umroh, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, termasuk juga pindah kiblat. Kok pindah kiblat, Ustaz? Iya, kiblat tadinya itu, ya, berada menghadap Masjidil Aqsa, Palestina, hampir 1,5 tahun. Jadi ketika Rasulullah berada di Madinah, kiblatnya itu menghadap Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Ya, sampai Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah. Dan ini diantaranya satu ayat yang Allah turunkan di siang hari. Karena jarang sekali ayat-ayat Quran turunnya siang hari, rata-rata malam hari. Nah, Allah turunkan tahun kedua Hijriah habis sholat zuhur. Al-Baqarah 144. Ini pindah kiblat. Termasuk umroh tahun kedua juga. Kalau haji nanti baru tahun ke-6, ke-7 atau ke-8 dengan perbedaan pendapat para ulama. Bahkan Rasulullah berhajinya tahun 10. Ya, tapi kalau umroh Rasul udah umroh tahun kedua, tahun keempat, umroh Hudaybiyah, ada umroh bulan Rajab dan yang lainnya. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini contohnya ayat yang turun tahun kedua Hijriah dan pada siang hari habis sholat zuhur. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami kerap sekali melihat kamu menengok wajahmu, menengadahkan wajahmu ke langit dengan harapan wahyu turun. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan pindahkan kiblat seperti apa yang kamu ingini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram dalam sholatmu itu. Cuma ada di Madinah, karena waktu itu belum ada WA, belum ada handphone,
Warga Masjid Qiblatain sholatnya 2 rakaat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam keadaan ruku masih menghadap ke sana. Ada seorang sahabat yang sudah selesai sholat asar bersama Nabi, melihat kejadian itu, dia teriak dari luar masjid, "Wahai umat Islam, kiblat sudah pindah tahu." Akhirnya lagi ruku, mereka muter langsung, Pak. Begitu seriusnya para sahabat menjalankan agama, ayat turun, nggak pakai tunda-tunda, langsung dalam keadaan ruku serempak mereka muter ke Masjidil Haram menghadapnya. Makanya di Madinah namanya ada satu masjid Qiblatain. Apa artinya? Punya 2 kiblat. 2 rakaat menghadap Palestina, 2 rakaat menghadap ke Masjidil. Ini ayatnya. Baik. Nah, termasuk kurban itu. Para jemaah, berkurban ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau ada orang mampu tidak berkurban, para ulama katakan hukumnya makruh. Kecuali kalau ia menazarkan kurbannya. Kalau kurbannya dinazarkan, maka jadi wajib. Apa sih Ustaz konsekuensi kurban wajib dan kurban sunnah? Konsekuensi dalam pembagian daging. Kurban sunnah, warga yang punya mobil, punya rumah boleh dapat. Tapi kalau kurban wajib, yang boleh dapat hanya fakir miskin. Jadi berdosa itu kalau kurbannya kurban wajib, gak dikasih tahu kepada panitianya, khawatirnya jadi kemakan, dibagi rata sama warga, kemakan sama orang yang mampu. Itu juga berkaitan dengan hukumnya sama tuh, kurban yang wajib, kurban nazar dengan kurban untuk mayit. Kalau kurban untuk mayit, maka dagingnya kemakan sama warga yang mampu haram. Ya, makanya harus betul-betul teliti si panitia dan orang yang berkurban juga. Hadirin, kenapa ulama menghukumi sunnah muakkadah? Karena tidak ada ancaman masuk neraka jadi orang zalim atau dilaknat ketika ada orang yang rumah ada, mobil ada tapi nggak berkurban, maka tidak dihukumi berdosa besar, tapi makruh lah. Ya, pelit banget, kenapa nggak mau berkurban gitu? Kan kurban ini simbol kebaikan sepanjang tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan memahami kurban itu benar-benar kita cuma menyembelih kambing, sapi, kan? Itu filosofisnya harus masuk dalam hati kita, menjadi orang yang dermawan sepanjang tahun. Kayak sholat kan filosofis itu. Apa filosofi sholat? Yang kita lakukan dari berdiri terus sampai merendah, itu kan sifatnya harus kita bawa keluar sepanjang hari. Di dalam sholat ada takbir, begini mengangkat tangan, artinya pasrahkan semua urusan kita kepada siapa? Allah yang maha hebat saudara. Di dalam sholat ada berdoa, Rabbi firli warhamni. Di luar sholat pun banyak berdoa. Ya. Di dalam sholat ada baca Quran. Sepanjang tahun pun jangan tinggalin baca Quran setiap hari. Di dalam sholat ada ruku dan sujud. Artinya sehebat apapun Anda punya ilmu agama, Anda punya harta, Anda punya pangkat, jabatan, merendahlah. Karena semua itu titipan dari siapa? Itu kan filosofi sholat. Mohon maaf, kepala kita sebagai anggota tubuh terbaik itu kan di bawah bokong kita. Kalau sujudnya benar, kalau sujudnya nggak benar berarti sejajar itu. Kayak sujudnya anak-anak kita, ini sama bokong sejajar. Sujud yang benar gimana? Bokongnya lebih tinggi, menunjukkan apa? Anggota tubuh terbaik di bawah. Filosofisnya merendahlah di mana saja kita berada. Di dalam sholat ada mendoakan orang Islam, wa ala ibadillahis sholihin. Di luar sholat doakan orang Islam, kasih sayang dengan sama muslim. Di dalam sholat kita ada mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Di luar sholat juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, baik dengan omongan, ide-ide kita, dengan harta dan sebagainya. Nah, ini paling tinggi hadisnya, coba kita buka riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud ataupun Imam Tirmidzi rahimahullah. Tidak ada ancamannya tuh.
cuma Nabi mengancam seperti itu. Kata Nabi SAW pada 3242 riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini sahih ataupun hasan. Qala Rasulullah SAW baginda bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang mempunyai keleluasaan rezeki, ya, rezekinya luas, gampang bagi dia, walam yudhi, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mengikuti prosesi sholat Idul Adha kami, kata Rasul. Kamu ini mampu tapi kamu nggak berkurban, udah nggak usah ikut sama kita, kata Rasul. Ya udah Ustaz, kalau saya nggak boleh sholat di Al-Ansor, saya sholat di Arido, saya sholat di Muhajirin. Kata Nabi, nggak boleh juga. Jadi setakat itu yang paling tinggi. Kalau ada orang mampu tidak berkurban, memang tidak haram karena tidak ada ancaman neraka. Coba bandingkan dengan sholat. Sholat yang agama. Kalau nggak sholat, masya Allah, ya bisa murtad. Bandingkan dengan puasa. Ya. Bandingkan dengan haji. Orang yang mampu tapi tidak haji mati kayak Yahudi dan Nasrani. Kalau ini tidak. Makanya mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali yang Anda nazarkan itu. Nah, kalau nazar, ya Allah, anak saya sakit, kalau sembuh maka saya akan berkurban, ini jadi wajib. Tapi ingat, kurban nazar, kurban atas nama mayit, semua daging hanya untuk fakir miskin. Jadi kalau panitia mendapatkan amanah dari warga, Pak, ini uang saya patungan 4 juta, ya, ini atas nama mayit. Jadi satu sapi yang hidup namanya 4 orang, yang sudah meninggal 3 orang. Ini hati-hati. Makanya yang terbaiknya kalau mau berkurban atas nama mayit, dan itu bagus. Berkurban atas nama mayit, beriin aja langsung deh ke anak yatim, ke panti duafa, ya, supaya nggak kemakan sama warga yang mampu. Karena panitia boleh memberi dagingnya ke semua warga. Bahkan dalam satu fatwa, kurban sunnah boleh juga ke non-muslim untuk keguyuban kita. Tapi nggak boleh kurban nazar atau kurban untuk mayit. Kurban nazar, kurban untuk mayit hanya untuk fakir miskin orang Islam. Ya. Hadirin, panitia juga harus hati-hati. Jadi enaknya itu ketika jamaah menyerahkan kurbannya, si jamaahnya pun ngerti ilmu. Pak, ini saya serahkan kambing saya, sapi saya, dan setelah saya dapat bagian, saya ikhlaskan semuanya. Nah, itu panitia boleh makan tuh, boleh ambil, boleh dimasak untuk makan siang harinya. Yang kedua, kalau memang si pengurban yang memberikan amanah ke panitia, dia tidak mengerti itu, panitianya yang ngomong, Pak, saya terima ya uangnya untuk beli sapi, saya terima ya kurbannya, dan nanti mohon diikhlaskan setelah Bapak udah dapat jatah, supaya kami panitia nggak ketemuan di hadapan Allah. Jadi kalau udah ada akad kayak begitu, dibagi rata itu kurban yang sunnah, aman. Ini yang keliru begini, panitia tidak pernah berakad seperti itu. Habis udah disembelih, daging udah mulai dicacah kecil-kecil. Ada panitia DKM-nya itu dia mengambil sedikit-sedikit, dimasukin kuali, dimasak. Itu haram kalau tidak ada izin dari penyembelih, dari apa? Pemilik hewan. Makanya ada akadnya. Ya, mohon diikhlaskan supaya kami leluasa untuk. Dan panitia itu tidak boleh dapat daging kecuali panitianya mustahik fakir miskin. Ya. Bagaimana supaya panitia dapat daging, boleh mendapat daging? Diomongin kayak tadi akadnya. Nanti setelah Anda dapat jatah, mohon diikhlaskan supaya kami mentasarrufkan, membagikan seperlunya kepada warga setelah fakir miskin. Nah, itu boleh deh, panitia dapat 2 kantong, kayak 3 kantong, 3 plastik. Tapi bukan sebagai apa? Alat bayar, sebagai it'am, memberikan makan. Baik.
Ini saya sampaikan nih Pak. Kenapa Ustadz kalau kurban untuk mayit contohnya semua dagingnya hanya untuk fakir miskin? Saya berkurban atas nama ibu saya almarhumah. Saya dan anak istri gak boleh makan dagingnya itu. Makanya kalau bapak ibu mau makan dagingnya, yang paling aman satu kambing, satu sapi atas nama diri saya, pahala untuk mayit gitu. Jadi kalau kurban untuk mayit itu ada dua versi ya bapak ibu. Ada yang dagingnya boleh dimakan, sama anaknya yang membeli hewan itu ada yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ini dulu yang saya jelaskan, kurban untuk mayit. Itu versinya ada dua. Yang pertama, kurban atas nama mayit. Nah kalau ini berarti satu kambing satu mayit, nggak boleh dua mayit. Ini yang nanti dagingnya semua tidak boleh ya dimakan sama anak mayit dan keluarganya, serta orang-orang kaya nggak boleh dapat. Padahal daging kurban boleh diberikan kepada orang kaya. Pak, tetangga kita rumah bagus, mobil bagus, karena awam banget, nggak pernah dulu kajian ilmu, akhirnya nggak pernah juga menyembelih. Anda kasih tuh 1 kilo ke rumahnya, Pak, ada sedikit, boleh. Ya, tapi bukan kurban atas nama mayit. Ini kurban atas nama mayit, satu kambing satu mayit, semua tidak boleh, semua tidak boleh apa tadi? Semua tidak boleh makan ya, sama anak mayit. Maksudnya gimana sih? Semua tidak boleh makan si anak mayit dan keluarga besarnya itu ya, serta orang kaya nggak boleh dapat. Tapi yang kedua ya, ini yang pertama. Kalau yang kedua, kurban atas nama yang hidup, pahala untuk mayit. Nah ini boleh. Nanti kalau nggak ngerti tanya lagi ya Bapak Ibu. Sebentar saya buka kitab-kitabnya. Ini bukan kata saya nih, dari udah keputusan ulama yang hafal 100.000 hadis. Kalau saya tidak menjelaskan masalah ininya, tapi para ulama menjelaskan dalam hukum fikihnya. Kurban atas nama yang hidup dan menyertakan pahala untuk siapa? Nah, gitu. Kalau yang nomor 2, mayitnya boleh berapa saja. Kalau yang nomor 2, mayitnya boleh bebas. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya, pahalanya untuk ayah, ibu, kakek, nenek, kakek dari ayah, kakek dari ibu, mertua, boleh semuanya. Tapi kalau yang atas nama mayit, satu kambing, satu mayit. Jadi kalau mau aman itu, ya, kalau Anda ngerti ilmu ya nomor 1, memang pahalanya teruntuk hanya untuk mayit, spesial dan terkhususkan. Cuma harus ngerti. Yang paling gampang nomor 1, kasih aja dia ke kampung 2 Pak. Biar mereka sembelih dan selesai. Murni pahala musim mayit. Tapi kalau Anda mau ngambil dagingnya, yang nomor 2 saja, kurban atas nama yang hidup dan menyatakan pahala untuk mayit. Ustaz, ada hadis nggak Rasul menyatakan pahala untuk mayit? Ada. Sahih Muslim, Rasul pernah menghadiahkan pahala kurban untuk umatnya. Ini hadisnya. Jadi Rasul pernah loh Pak menghadiahkan pahala. Iya, kalau Rasul kan bukan cuma menghadiahkan pahala untuk kita, bahkan memberikan syafaat nanti. Betul kan? Itu kan bukan amal kita Pak. Kita ditolong sama Nabi di akhirat, syaratnya cuma 1 aja. Apa syaratnya? Beriman kepada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau mati dalam keadaan kafir musyrik, udah habis harapannya. Itu kan pertolongan dari Nabi, bukan amal kita. Betul-betul murni daripada kemurahan Allah melihat orang paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi nanti akan merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, ini umatku ya Allah, memang dia punya dosa, dia punya salah. Ampuni ya Allah. Bukan amal kita itu.
termasuk kurban. Lihat di hadisnya bahkan Sahih Muslim. Nih 5.203 Sahih lah, Sahih Muslim, asal tidak Sahih. Anna Rasulullah SAW dari Bunda Aisyah, sesungguhnya baginda Rasul amara bikabshin aqran, beliau memerintahkan untuk dibelikan satu kambing kibas yang bertanduk aqran, yaqta fi sawadin, warnanya semuanya hitam, tetapi warna kambingnya ini putih, tetapi yaqta fi sawadin, di kaki-kakinya ada warna hitam kayak kucing Himalaya ya. Wa yabruk fi sawadin, kemudian di dadanya ada warna hitam. Wa yadur fi sawadin, kemudian di kelopak matanya ada warna hitam. Ini kambing cakep banget, warnanya putih tapi di sininya hitam, di dada hitam, di kelopak ada warna hitam. Fa utiya bihi liyudhiya bihi, kemudian didatangkan siap disembelih. Faqala laha, kemudian baginda bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, beliau perintahkan kepada Aisyah, halummi al-udhiyah, bawa pisau ke sini wahai Aisyah. Summa qal ishhadiha bihajar, diasah dulu ya dengan batu, diasah. Fa fa'ala, kemudian dikerjakan oleh Aisyah. Akhirnya diambil singkat cerita, fa'ajja'ahu, dibaringkan apanya kambingnya oleh baginda Nabi. Summa dzabaha, beliau siap menyembelih. Apa baca doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad. Nah, ya Allah, terimalah satu kambing ini atas nama Muhammad. Berarti ini atas nama yang hidup. Pahalanya wa ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Saya tanya Bapak Ibu, Rasul masih hidup, adakah keluarganya sudah meninggal? Jawab dong Bapak Ibu, kepada ngopi ya. Adakah keluarganya sudah meninggal? Siapa? Khadijah. Siapa lagi? Ibrahim. Siapa lagi? Anaknya kan ada 3 yang meninggal kecil. Abdullah, Qasim. Ini berarti konteks hadis kayak begini, satu kambing atas nama yang hidup, tapi pahala untuk siapa? Ada Allah yang baik. Untuk karena dimaafkan, kita akhirnya dengan kafir majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.